Koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Perkenalkan, nama saya Destriawan Kurniadi dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Demak. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, banyak hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Berikut koneksi antar materi, modul 1.2 yang saya tuangkan dalam bentuk refleksi model 4P. Di modul 1.1, peristiwa yang penting adalah, setiap anak sudah memiliki garis-garis samar. Tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas garis-garis tersebut agar semakin jelas. Saat proses menebalkan dan memperjelas garis, pendidik harus mengutamakan proses menuntun agar proses pendidikan bisa berjalan optimal dengan memegang teguh semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Di modul 1.2, saya menjadi tercerahkan untuk bisa memiliki dan menguatkan setiap nilai guru penggerak untuk mendukung peran saya sebagai guru penggerak yang berpihak pada murid, inovatif, reflektif, kolaboratif dan mandiri. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dua modul tersebut saling mendukung yang bertujuan memberi pemahaman untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Pada modul 1.1, memberi pemahaman tentang proses menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Setelah itu, di modul 1.2, dijelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada siswa. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan mendapat cahaya dari langit yang muncul di sela genteng rumah. Materi di modul 1.1 dan 1.2 membuka kesadaran saya tentang pendidikan yang berpihak kepada murid dan menjadi pedobrak dalam mengembangkan sekolah yang berpihak pada murid. Saya kadang berpikir, mengapa tidak sejak dahulu saya mendapat materi seperti modul 1.1 dan 1.2. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa anak lahir di dunia itu seperti kertas kosong yang siap ditulisi apa saja sehingga menjadi karya sesuai keinginan guru. Namun, sekarang saya berpikir bahwa anggapan itu tidaklah benar karena sesuai pemikiran KHD, bahwa anak lahir sudah membawa kodratnya masing-masing. Mereka seperti kertas yang sudah bergaris, tetapi garisnya masih samar-samar sehingga tugas pendidik adalah menebalkannya menjadi lebih jelas. Saya dulu juga berpikir bahwa peran pendidik adalah menyelesaikan materi sesuai dengan capaian kurikulum. Namun, sekarang saya berpikir dalam proses pembelajaran kita harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan setiap siswa sehingga proses pembelajaran akan berpihak kepada siswa. Berikut pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang, untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Terus belajar untuk mendukung kualitas pembelajaran, baik secara autodidak maupun dengan pelatihan. Seperti ikut pembatik tahun 2023 level 1, level 2 dan level 3. Menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, misalnya dengan penerapan model pembelajaran interaktif, seperti diskusi kelompok dan membuat proyek. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pihak lain untuk mendukung terciptanya proses pembelajaran yang berkualitas, seperti berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang keempat, selalu melakukan refleksi pembelajaran untuk bahan perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran selanjutnya, dengan meminta guru lain atau rekan sejawat untuk merefleksi pembelajaran kita dan peserta didik memberikan umpan balik pembelajaran melalui Google Form. Yang kelima, selalu mencari ide-ide baru untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dapat menggunakan bantuan teknologi yang sudah ada yakni Quizizz, Wordle, Canva, dan lain-lain. Terima kasih. Pesan saya, jadilah guru penggerak yang selalu bergerak, tergerak dan menggerakkan. Salam bahagia, salam guru penggerak.